Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu minasang. Kembali lagi di video saya ya teman-teman. Selamat menonton. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai COE ya, atau Certificate of Eligibility teman-teman ya. Apa itu COE dan mengapa COE itu penting sih teman-teman buat kalian yang pengen kerja ke Jepang teman-teman. Ya, jadi COE ini adalah bukti bahwasanya teman-teman itu sudah layak buat tinggal di Jepang, sudah memenuhi persyaratan dan siap untuk mengajukan visa teman-teman. Nah, itulah COE teman-teman ya. Apa sih fungsi COE itu? Nah, fungsinya yang pertama yaitu membuktikan tujuan tinggal di Jepang. Ya, jadi COE itu fungsinya yang pertama yaitu memberikan tujuan atau membuktikan tujuan bahwasanya teman-teman itu tujuan ke Jepang pengen apa nih? Pengen bekerja sebagai Tokutegino. Nanti COE-nya juga diterbitkan seperti itu teman-teman. Pengen apa lagi nih? Pengen magang. Nanti COE-nya juga diterbitkan sebagai pemagang teman-teman gitu. Nah, yang kedua yaitu mempermudah proses pengajuan visa teman-teman. Jadi COE ini adalah salah satu dokumen yang sangat penting untuk mempermudah pengajuan visa teman-teman. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu menjadi syarat utama sebelum visa diterbitkan. Jadi sebelum visa diterbitkan itu harus sudah terbit dulu nih yang namanya COE. Kalau COE belum terbit berarti belum bisa mengajukan visa teman-teman. Lah, terus siapa sih yang mengurus COE? Nah, biasanya yang mengurus itu adalah perusahaan penerima atau lembaga penerima di Jepang yang mengajukan COE ke imigrasi Jepang atas nama calon pekerja teman-teman. Contoh teman-teman diterima di perusahaan A melalui LPK ini. Nah, nanti LPK ini akan berkoordinasi dengan perusahaan tersebut untuk mengajukan COE teman-teman ke imigrasi Jepang setempat teman-teman. Jadi bisa perusahaan, kalau perusahaannya lagi sibuk bisa nanti kalau pemagang itu ada kumiai, kalau untuk Tokutegino nanti ada Torokushi Angkikan atau TSK teman-teman. Nah, mereka lah yang mengurus nanti pengajuan COE tersebut teman-teman. Lah, terus untuk alurnya itu bagaimana sih? Nah, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman sudah lolos seleksi perusahaan ya dari awal sampai akhir, nah nanti perusahaan itu akan mengurus COE teman-teman. Dengan siapa? Dengan TSK ataupun kumiai atau lembaga yang membantu teman-teman nanti di Jepang. Mereka lah yang akan mengurus COE teman-teman. Setelah COE terbit, baru nanti visa teman-teman bisa diajukan teman-teman. Nah, setelah visanya jadi, baru nanti bisa terbang teman-teman. Lah, itulah fungsi atau kegunaan COE, yaitu untuk menjadi bahan acuan pembuatan visa teman-teman. Nah, kira-kira berapa lama sih proses untuk pengajuan COE sampai dengan terbit ya? Umumnya itu sekitar 1 sampai 3 bulan. Nah, ini pun tergantung jenis izin tinggal dan proses pemeriksaan dokumen. Kenapa? Ketika teman-teman nanti ditempatkan di kota, itu kan besar ya. Dan di Jepang, bukan pekerja dari Indonesia saja yang ingin kerja di Jepang, melainkan dari berbagai macam negara teman-teman. Ada Brazil, ada Korea juga ada Vietnam, ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam. Banyak. Jadi, nah, kenapa sampai 1 sampai 3 bulan? Karena memang banyak antrian yang harus diurus teman-teman. Belum lagi ketika nanti ada salah satu pekerja salah atau dokumennya kurang, itu kan bisa ditolak teman-teman. Makanya jadi paling cepatnya itu 3 bulan lah kurang lebih teman-teman. Karena memang harus antri teman-teman. Nah, terus jika COE ditolak, itu akan bagaimana? Nah, perusahaan itu perlu memperbaiki teman-teman atau melengkapi dokumen sebelum mengajukan kembali teman-teman. Ketika COE itu ditolak teman-teman, pasti ada dokumen yang salah teman-teman, pasti ada dokumen yang kurang teman-teman. Maka dari itu nanti perusahaan akan meminta kepada teman-teman bahwa saja dokumen apa sih yang kurang, ini loh, ininya salah loh, ini harus diperbaiki loh. Nah, itu juga bisa jadi hambatan kenapa teman-teman terbit COE-nya lama. Itu kadang juga ada hambatan di situ teman-teman.
Karena itu, pastikan data yang teman-teman berikan ke perusahaan, yang teman-teman berikan ke TSK, yang teman-teman berikan ke Kumiai, itu data yang valid, yang benar ya teman-teman. Data yang benar-benar terverifikasi baik di Indonesia ataupun nanti di imigrasinya teman-teman. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, untuk COE adalah sebuah jembatan antara diterima bekerja dan mendapatkan visa teman-teman. Nah, kenapa? Tanpa COE, proses pengajuan visa kerja ke Jepang itu umumnya tidak dapat dilanjutkan teman-teman. Itu umumnya pasti ditolak teman-teman. Jadi COE itu sangat penting bagi teman-teman yang pengen kerja ke Jepang ketika sudah lulus seleksi teman-teman. Jadi pokoknya ketika teman-teman mengajukan data, mengajukan dokumen, memberikan dokumen kepada perusahaan atau lembaga LPK teman-teman, itu harus data atau dokumen yang benar-benar valid teman-teman. Jangan sampai salah. Kenapa? Ketika teman-teman sudah lolos seleksi, terus teman-teman tinggal berangkat, tapi ternyata saat pengajuan COE teman-teman ditolak. Alasannya datanya ternyata tidak terverifikasi, banyak data yang salah. Itu kan jadi sebuah kekecewaan tersendiri nanti di ujung. Jadi data yang teman-teman berikan harus benar-benar valid ya teman-teman. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi proses ke Jepang, yang lagi mencari tahu tentang dunia Jepang, yang lagi belajar tentang bahasa Jepang. Pokoknya semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lagi gambate-gambatenya, yang lagi semangat-semangatnya buat proses untuk kerja ke Jepang. Dan jangan lupa komen juga apa sih yang ingin ditanyakan kalian, entah itu bahasa, budaya, atau apapun itu. Insya Allah saya akan jawab di video-video berikutnya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak. Saya Apriyuda Pratama. Yes, mata nih.